Ding Liren gagal lolos ke perempat final Crypto Cup dan menempati peringkat 13. Dari 15 penampilannya, dia hanya mampu menang 2 kali. 3 kali kalah dari Anish Giri, Radjabov, dan Ian Nepomniachtchi, sementara 10 game tersisa berakhir remis. Kita akan melihat game saat Ding Liren takluk di tangan Ian Nepomniachtchi dalam pembukaan Caro-Kann dan berlangsung 52 langkah. Ian Nepo sebagai putih E4, C6, Caro-Kann defense, D4, D5, kuda C3, pion makan, kuda makan, gajah F5, dan kuda mundur, gajah ke G6, H4, H6, kuda F3, kuda D7, kemudian gajah D3 mengadu gajah. Pertukaran gajah terjadi, menteri makan, lalu E6, gajah F4, kuda F6, rokade, dan gajah G7, bersiap rokade. Menteri E2, rokade, raja B1 mengamankan raja. A5, kuda E4, pertukaran kuda, menteri makan, kuda menyerang menteri, menteri mundur, lalu A4, G4. Kalau kuda makan pion, dibalas benteng G1. H5, kuda E5 menyerang kuda 3 kali. Gajah bisa mengambil pion, tapi setelah kuda makan kuda, pion makan, menteri makan pion, file H dan file G terbuka, raja hitam akan berada di bawah tekanan. Maka kuda ke D5 dipilih Ding Liren mengancam gajah. Gajah mundur, berbalik mendominasi kuda. Menteri B6, C4 mengancam kuda, tetapi gajah A3 berbalik mengancam skakmat. Gajah mundur mempertahankan diri, kuda F4. Menteri C2, benteng D8, dan di sini H5. C5 dimainkan, gajah ke C3, pion makan, benteng makan pion, pertukaran benteng, kuda makan, kemudian gajah ke B4. Pertukaran gajah terjadi, menteri makan, dan Nepo punya pion mayoritas di sayap menteri. Sekarang dia memainkan A3 mengusir menteri. Menteri menyingkir ke C5, lalu menteri E4. Setelah benteng D8 mengancam kuda, kuda mundur ke F3, berbalik mengancam pion, menteri D6. Kalau sekarang menteri makan pion, benteng akan menyerang menteri, menteri menyelamatkan diri, dan menteri makan pion. Maka hal ini tidak terjadi. Raja ke A1 dipilih. Sekarang Nepo siap mengambil pion, tapi B6. Dan di sini Nepo mulai menyerang, G5. Pion makan, kuda mengambil pion, mengancam skak. F5, menteri ke B7, dan benteng menyerang menteri. Tetapi hal ini membuat Ding Liren kehilangan pion setelah menteri melakukan skak. Benteng menutup skak, menteri makan pion, unggul 1 pion. Menteri E7, kuda F3, lalu menteri B7 mengancam kuda dan benteng di belakang kuda. Benteng ke D1, benteng makan, skak, menteri makan, melindungi kuda, dan raja ke H7. Setelahnya menteri ke B3. Dan di sini sebuah kesalahan fatal dilakukan Ding Liren, yaitu raja ke H6. Mengapa langkah ini fatal adalah karena setelah C5 mengancam pion dan kuda melindungi pion, Nepo memainkan kuda ke E5 dan Ding Liren membalas dengan menteri C7 mengancam kuda. Tetapi dengan keberadaan raja di petak H6, maka Nepo memiliki ancaman skakmat melalui menteri G3. Raja terpaksa mengambil pion, lalu menteri melakukan skak di H2. Raja cuma punya 1 langkah, yaitu ke G5. Di sini kuda ke F3 skak, sekaligus melakukan serangan terhadap menteri. Raja ke F6, lalu pertukaran menteri, kuda makan, dan pion makan pion, menciptakan 3 pion bebas. Sampai di posisi ini Ding Liren sudah kalah, tapi permainan masih berlanjut.
kuda A6, B4, lalu raja ke7. Raja akan berusaha mendekat untuk mempertahankan sayap menteri, tetapi percuma sebab raja B2, raja D6, dan raja ke C3. Sesudah raja mendekati pion, kuda mulai bergerak menyerang. Sebuah forking, raja makan pion, kuda makan pion, mengancam pion G. G6, dan di sini A4. Ding Liren langsung menyerah sebab sulit bagi dia menghentikan kedua pion bebas Nepo.